Kelihatannya sini dapat sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian, lumayan. Nah itulah levelmu. Kalau semua gitu, nanti Anda akan dikasih Tuhan satu gelar, Mister Lumayan. Sepanjang hari ini saya berkhotbah untuk memberkati dan memperlengkapi kehidupan karir jemaat. Saya kasih judul Business Breakthrough, prinsip-prinsip berkat dalam Alkitab. Karena tahun ini disebut tahun kemenangan dan tahun berkat pula. Ya, berkat internasional. Kita harus mempersiapkan diri, ini bukan seminar bisnis, kalau bisnis itu kan spesifikasi. Masing-masing Anda paling tahulah bisnis Anda atau kerjaan Anda sendiri. Jadi tugas dari gereja adalah menggembalakan hati. Jadi ini adalah prinsip-prinsip berkat dalam Alkitab yang menjadi pedoman untuk kita jalankan dalam konteks kita yang berbeda-beda. Ibadah 1-5, menu tadi munculkan lagi, sekarang kita sampai ke kebaktian yang berjudulkan satu koin di mulut ikan. Nanti kebaktian terakhir masih ada satu lagi jalur berkat yang berbeda. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-17, ayat 24 sampai ayat 27 saja. Saya bacakan semua, Yesus membayar bea untuk bait Allah, bea cukai, membayar pajak untuk bait suci. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga." Ini adalah perikop cerita di dalam Injil yang tidak mudah dimengerti karena kita tidak paham konteksnya atau kita kurang bisa menafsirkan makna ayat ini di dalam kehidupan kita, bagaimana ia menjadi relevan. Coba saya ajarkan, simple ternyata ayat ini untuk bisa dipahami dan banyak di dalamnya itu pedoman kehidupan. Jangan lupa judulnya satu koin di mulut ikan, bukan 2. Satu koin itu bisa membayar pajak 2 orang. Kita lihat dulu ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Kenapa Petrus? Karena Petrus dan Yesus sama-sama tinggal di Kapernaum. Sedangkan murid yang lain tinggal di kota lain. Jadi yang di Kapernaum itu adalah rumah Petrus. Hari ini kalau Anda ke Israel, jangan dulu, sekarang masih zaman perang. Nanti suatu hari ya doakan segera jemaat yang ingin ke sana, saya bisa bawa. Di Kapernaum sana, ada hari ini tempat yang disebut rumah Petrus. Di Kapernaum. Jadi Petrus dan Yesus, cerita ini tentang 2 orang. Murid-murid yang lain di kota lain sudah urusan mereka masing-masing bayar bea bait Allah. Tapi Yesus hari itu pulang pelayanan, sampai tiba di Kapernaum itu adalah ministry base atau menjadi markas pelayanan Kristus. Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Ini bukan pajak ke Roma. Yang itu Yesus pernah dijebak sebuah pertanyaan. Boleh nggak bayar ke Kaisar? Sedangkan Kaisar itu, Kaisar Romawi menjajah Israel secara paksa. Yesus sulit menjawabnya. Jawab iya, dia dibenci sama orang Yahudi. Jawab tidak, dia bisa di-arrested atau ditangkap oleh Itali. Tapi Yesus berkata, kalau kamu hari ini dijaga oleh mereka, hari ini kalau kamu bekerja di bawah pengawasan mereka, kamu bisa dapat rezeki, ya bayarlah pada Kaisar yang menjadi milik Kaisar, bayarlah kepada Allah yang milik Allah. Yesus sangat bijaksana. Ini bukan pajak ke Itali. Ini adalah bea bait Allah yang dikenakan atas setiap orang-orang Yahudi yang sudah dewasa. Jadi ada
yang namanya pajak bait suci. Ini bukanlah tidak sama dengan persembahan sukarela di gereja. Baik itu persembahan persepuluhan, semuanya itu dari kerelaan dan kesadaran. Ini bukan, karena zaman itu diharuskan. Ini bagian daripada GST or whatever, atau pajak pendapatan dan sebagainya. Ini memang diharuskan kalau mereka mau menjadi bagian dari komunitas Yahudi. Apalagi di Yerusalem. Supaya mereka itu masuk di dalam, diterima oleh masyarakat dan bisa berbisnis, bisa berdagang. Mereka harus bayar bea bait Allah. Jadi ini tidak sama dengan gereja. Ini bait suci zaman itu juga sistem politik ekonomi. Negara jajahan di bawah Itali. Mereka mengatur sendiri urusan rumah tangga di kalangan Yahudi. Dan supaya mereka bisa bebas bergerak, bisa juga bekerja, istilahnya NPWP-nya dan sebagainya itu harus dia tunjukkan dulu. Ini surat izin untuk berkarir. Ini kayak SIM-nya bisnis. Jadi itu penting sekali. Tapi tentunya sistem, tapi yang jalankan sistemnya bisa korupsi. Ini yang terjadi dari zaman dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungutnya, pemungut beanya bait Allah. Ini adalah pekerjaan yang paling dibenci oleh masyarakat. Sebenarnya mereka paling takut dengan orang-orang ini. Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Saya ingin operasi surgery, saya ingin membedah orang-orang yang nantang Tuhan. Saya ingin kita lihat dulu, sebelum kita lihat satu koin di mulut ikan, mari kita sama-sama meneropong orang Farisi. Oh, ini bukan orang Farisi atau ahli Taurat, tapi coba kita itu meneropong orang-orang ini. Ya, ini bukan orang Farisi atau ahli Taurat. Mungkin orang Farisi siapa tahu. Orang Farisi Saduki itu orang-orang berkedudukan dan berwenang. Orang Farisi Saduki mungkin, tapi dia punya profesi adalah pemungut bait Allah. Mari kita teropong mereka. Pertanyaan saya, kok pakai jalan begini? Apa salahnya, apa susahnya ngomong langsung ke Yesus gitu? Kenapa mereka datang ke Petrus tanya tentang Yesus? Ini sifat manusia. Apalagi di negara timur, kebudayaan kita itu paling banyak yang namanya lika-liku. Orang itu gak berani terus terang. Begini. Ya kan ini lagi tahunnya tahun ular. Ya. Apa hubungannya? Ular itu bisa dipetik sesuatu yang bagus, cerdiknya. Jangan lika-likunya. Jalan itu yang lurus. Gak lucu kalau kita jalannya itu gini. Orang kira kita mabuk. Bapak Ibu, kenapa kamu datang ke Petrus? Padahal mau skakmat Yesus. Orang kalau punya sifat gini gak bisa diberkati Tuhan. Apalagi jadi berkat. Jangan lika-liku di dalam bisnismu. Gak ada orang yang gini itu langgeng dalam bisnisnya. Gak ada. Termasuk karir, misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bukan seorang entrepreneur, Anda bukan seorang pengusaha, atau business owner, Anda kerja sama orang, gak ada orang karirnya itu bisa bagus kalau dia begini. Kalau bagus sementara gak bisa bagus terus, pasti satu titik dia kecentok. Gak ada orang yang belat-belit lika-liku itu bisa langgeng. Pernahkah Anda dengar orang yang ciak kanan, ciak kiri, makan sana, makan sini itu akhirnya enak? Enak memang sementara, tetapi dia tidak akan nyaman hidupnya. Tidak akan aman lah, nyaman sih nyaman, tidak akan aman hidupnya. Mari kita buat komitmen dulu jadi orang itu yang lurus. Tapi jangan pastor lurus itu bodoh dan dibodohi. Siapa bilang Tuhan suruh kita tulus? Tapi tulus itu tidak ada hubungannya sama stupid. Siapa bilang orang yang lurus itu orang yang bodoh? No, gak ada hubungannya. Apa hubungannya? Itu kayak merah sama biru, gak ada kesamaannya. Tuhan gak suruh kita jadi orang polos atau innocent. Tuhan suruh kita jadi orang yang bukan polos. Holy is not innocence. Kudus itu bukan polos. Kudus itu orang pintar, tapi selalu dalam keputusannya, dia selalu mengutamakan Tuhan dan komitmennya adalah jalan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, saya waktu pelajari ini,
Saya melihat apa yang Anda tidak lihat waktu baca Alkitab. Datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus. Ngapain sih? Saya jadi ingat kata-kata Yesus waktu mereka datang pakai pentungan, pakai pedang. Ngapain kalian rombongan datang 500 orang di Getsemani, Tuhan bilang. Aku loh tiap hari ada di bait suci. Kamu mau tangkap kapanpun kan? Kenapa pakai cara begini? Pakai kisah, kising-kising, pakai cipika-cipiki, pakai Yudas segala. Apain bawa semua ini? Bawa pentung kasti. Yesus berkata, bukankah aku selalu ada di marketplace, selalu ada di pasar, selalu ada di public place, selalu ada di tempat umum. Siapa yang kau cari? Yesus, akulah dia. Bum, 500 orang rebah, Anda baca sendiri di Alkitab. Tuhan itu tegur mereka, aku enggak suka orang gini. Saya enggak suka. Orang kayak gini itu enggak baik. Tuhan lihat 500 orang, kalian semua sama brandnya. Brand lika-liku, brand belat-belit. 500 orang itu dipimpin Yudas hari itu. Kalian semuanya ular. Yesus berkata, aku enggak suka yang kayak begini. Yang kusuka adalah orang yang lurus hatinya. Yang kusuka adalah orang yang tulus hatinya. Cerdik boleh cerdik seperti ular. Tulus harus tetap dijaga seperti merpati. Kalau kita tahun ini bisnisnya gini, tidak akan langgeng. Jangan targetkan kaya mendadak. Jangan targetkan itu. Semua sukses dia dibangun Tuhan, itu selalu berlapis-lapis. Selalu di atas fondasi yang benar. Ikut Tuhan itu selalu manis meskipun hidup itu ada pahitnya. Tapi kalau kita berproses dengan Roh Kudus, hidup kita itu prosesnya. Kalau dengan Tuhan, sukses kita itu lapis legit. Sukses kita itu manis, di atas kesaksian-kesaksian hidup yang nyata Tuhan beserta. Jangan begini, saya nggak suka sama orang-orang ini. Mau datang ke Yesus, pakai lewat Petrus ini itu, lalu pakai bisak-bisik segala dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Wait, sesuatu janggal. Anda tahu nggak bahwa rabi, Yesus itu rabi loh ya. Bahkan sekerap kali Yesus dipanggil demikian. Bukankah oleh Nikodemus yang sangat senior. Nikodemus itu seorang ahli Taurat, seorang Farisi, seorang rabi pula atau guru. Yesus itu dipanggil rabi oleh guru-guru besar. Berarti Yesus itu guru maha besar. Tahukah bahwa para rabi tidak harus membayar bea bait suci? Ini orang belat-belit. Ini extortion. Ini pemerasan. Tahukah Anda bahwa Yesus tidak harus membayar bait bea Allah? Bea bait Allah kebalik. Yesus tidak harus. Karena Yesus adalah rabi. Dia rabinya rabi. Tidak tahukah pemungut bea bait suci ini akan hukum itu? Bahwa para rabi perkecualian semua harus membayarnya kecuali rabi tidak bayar bea bait Allah. Tapi tetap dia bisak-bisik dan ngomong sama muridnya Petrus itu pun tidak langsung. Banyak orang kan gitu. Kalau mau ngomong sama seseorang, ngomong dulu kan sama 1000 orang. Tidak mau langsung terus terang. Zaman dahulu ada satu reklame, nama saya Philip, terus terang Philip terang terus. Jadi saya selalu punya prinsip, saya akan terus terang. Saya selalu pemegang keyakinan bahwa kalau kita ada sesuatu dengan seseorang, meskipun cara kita harus pilih loh ya, dan juga harus pilih kata-kata yang tepat. Jangan kita membabi buta, jangan kauboyan. Tapi kalau ada sesuatu terhadap temanmu, tidak usah melalang buana dulu. Ngomong langsung ke orangnya. Gak ada yang salah kok. Dalam konteks itu, honesty is the best policy. Ya, tapi memang kita harus pakai kasih. Gak boleh semerta-merta kita benar dan apa yang kita sampaikan betul lalu kita membabi buta. Jangan, karena kita bukan babi. Apalagi buta. Kita sebagai domba, apalagi berhati gembala, kita harus selalu waspada. Kata-kata dan kalimat apa yang mudah dicerna tidak mengubah pesannya, tetapi lebih mudah untuk diterima. Yang penting target kita bukan menyalahkan, yang penting target kita adalah merubah kelakuan.
Jadi saya selalu punya keyakinan bahwa kalau kita ada sesuatu terhadap saudara kita atau pertanyaan dan sebagainya, alangkah baiknya langsung kita tanyakan. Saya paling tidak suka, saya sendiri tidak memberlakukan itu dalam hidup saya selalu awas-awas. Saya nggak suka curhat-curhatan lewat media. Kalau ada sesuatu itu jangan ke maya. Meskipun media bukanlah dunia maya, ada orang beneran, tapi tidak usah ke sana. Ada apa-apa itu selalu tanya, Tuhan aku mau jadi bagian solusi bukan bagian problema. Kira-kira ini aku harus bawa ke siapa supaya hal ini bisa diperhatikan misalnya. Tapi saya sendiri harus pastikan motivasi saya bersih. Saya bukan mau cari perkara, tetapi saya melihat kalau memang saya bawa dalam doa saya rasa ini bisa berguna. Maka saya mulai tanya bagaimana seharusnya saya melangkah. Saya adalah orang yang ajari diri sendiri dan ingatkan untuk saya selalu harus bijaksana. Karena saya bukan babi buta, saya bukan babi dan saya tidak buta. Saya adalah domba dan tidak selain itu saya juga adalah gembala. Kita semua adalah domba berhati gembala. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan seperti orang-orang ini. Gini, mau tahu nggak banyak bisnis runtuh bukan karena bisnisnya nggak bagus, tapi komunikasinya mati. Pernikahan juga sama, namanya kecocokan. Orang cerai karena tidak cocok. Gak ada orang cocok. Orang yang menikah sampai 50 tahun gak ada yang cocok. Komunikasinya salah. Do you know that komunikasi itu adalah infrastruktur keberhasilan. Di dalam itu ada berkat Allah. Salah satu prinsip berkat di dalam Alkitab adalah komunikasi yang benar. Dan Tuhan itu mengajari kita untuk membawa sesuatu itu 4 mata. Kecuali kalau dia pakai kacamata maka ada 6 matanya. Tuhan selalu membawa, kalau tidak ada maka dengan 2-3 orang saksi, harus ada objektivitas apa yang hendak Anda bicarakan ke seseorang. Jangan jadi orang yang kepo, jangan jadi orang yang nganggur, yang suka urusi urusan yang tidak perlu. Tapi kalau itu memang perlu, dan kita tahu bahwa itu adalah tanggung jawab moral kita, apalagi spiritual, then step up, tapi watch how you do it. Tidak semua metode dihalalkan karena tujuannya benar. Saya pelajari sesuatu di sini bahwa ternyata kalau mau bicara soal pekerjaan kita tidak selalu bicara tentang bisnisnya. Tapi yang menjalankan bisnis atau karir kita adalah orangnya. Dan orang harus diajari untuk komunikasi. Dan firman Tuhan ajari kita untuk jangan jadi orang seperti ini. Tidak ada orang yang belat-belit lika-liku. Itu bisa langgeng karirnya. Tidak pernah ada dan tidak akan ada. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Pura-pura dalam perahu, pura-pura dalam perahu, kura-kura sudah tahu. Gimana? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Terlalu banyak pretenses, terlalu pretentious bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang datang ke Petrus ini terlalu banyak pura-puranya, saking tidak tulusnya. Bahkan mereka mungkin bingung dengan hati mereka sendiri. Kalau Anda mau berbisnis, mau bekerja di dunia atau karir Anda, tidak harus sebagai business owner. Selalu tinggalkan ruang tidur dan kamar doamu. Clear hati sebelum pergi ke office setiap hari. Clear, karena hati yang clear, head will be clear. Kepala akan clear. Saya belajari dari sini, betapa saya waktu baca ini, saya sama sekali nggak respect sama orang-orang yang bisik-bisik dengan Petrus tentang Yesus. Ini orang-orang yang bahasa Ibraninya bulat. Nggak tahu gimana nih, yang di Jakarta ngerti nggak nih? Tali bulat itu loh, tali kusut. Roh belat-belit, Tuhan tidak pernah suka. Tapi bukan hanya itu, saya akan tunjukkan pada Anda, Tuhan juga tidak mau kita roh coba-coba. Kalau kita mau kerja, dan kita mau jadikan pekerjaan kita itu karir seterusnya. Antara Anda kerja dengan orang itu bisa jadi karir yang bagus. Anda punya pekerjaan atau bisnis sendiri itu juga karirmu. Karir itu basically resume kerja kita seumur hidup. Pastikan kita itu tidak coba-coba. Bangun sesuatu yang pasti, dan jangan iri. Dan jangan untuk ingin jadi semua orang pada saat yang bersamaan. Aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Fokus saudaraku, konsentrasi. Ada orang yang suka sekali semuanya diuntungi. Mau ini, mau itu, mau itu, mau ini. Kadang-kadang kita perlu menolak opportunity. Karena mungkin itu bagus untuk bisnis, tapi di mata Tuhan itu bukan karirmu. Dan tidak masuk di dalam resume dan CV-mu di hadapan Tuhan Yesus. Tidak semua berkat harus Anda ambil. Kelihatannya kita sibuk. Ini iya itu ya, ada orang itu yang betul-betul multitasking berlebihan.
Semua dikerjain, semua dikerjakan. Udahlah, hulu ke hilir semuanya ada. Nah, lain cerita kalau dia seorang marketing, ya kan dia jual produknya. Ini bukan produknya yang beda. Karirnya beda-beda dan ditelan semuanya. Kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya meskipun uang didapat, Anda buang banyak potensi karena tidak ada satu pun jadi excellent. Semua bagus saja, tidak ada satu pun menjadi sesuatu yang nanti ada perjanjian Tuhan denganmu. Dan bahkan bisa turunkan orang-orang kemudian. Janganlah tukarkan semua waktumu demi uang. Because time is not always money. Jangan tukarkan semua potensimu, pokoknya ada dagang, ada yang bisa dijual, gua kerjakan itu, saya pasti akan jalankan. Jangan. Orang itu bisa lebih kaya loh kalau dia mau jual jam tidurnya. Bisa. Tapi tidak semua kekayaan harus diambil, apalagi yang mengorbankan sesuatu yang berharga atau lebih berharga seperti kesehatan. Kalau kita mau tidak ketemu keluarga kita sama sekali, kita kebut mungkin dalam waktu 10 tahun, mungkin 1 tahun belum terasa, 20 tahun kita bisa double lebih kaya daripada jikalau kita kerja dengan fase bukan malas, tapi dengan fase seimbang. 20 tahun dengan 20 tahun memang sama-sama, tapi kita korbankan keluarga kita, pasti ujungnya kita jauh lebih berada. Tapi pulang ke rumah, anak panggil kita uncle. Saya tidak bersedia korbankan itu. Jadi janganlah tukarkan seluruh potensimu, seluruh waktumu demi money yang bisa dicuan. Jangan membabi buta dalam kerja. Meskipun kita mau fokus saja, seringkali ngelembur-lembur saudara, karena kerjaan apapun kalau bagus, pasti bertambah. Dan apapun yang bertambah pasti menggerus waktumu dan semua energimu. Jadi perlu fokus. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita talenta yang berbeda-beda. Karena hidup terlalu singkat untuk eksplorasi semua talenta dan menganggap semua itu talentamu. We cannot be everybody in this life. Choose whom you want to be. Itulah sebabnya sekarang nanti saya akan ajari ini orang tuanya dulu yang saya brainwash. Bisa brainwash. Kalau bisa saya brainwash semua. Brainwash di sini artinya dicuci sama firman, punya prinsip yang benar. Setelah itu, semoga Anda nanti akan kita bisa arahkan anak-anak kita. Kalau papa mamanya udah bertobat dari thinking yang salah, anak-anaknya punya pengharapan untuk sharp. Maksudnya bukan merek TV, untuk tajam dalam pemikiran. Saya dorong Anda. Sekarang kita lupakan 2 orang itu, mari kita mulai melirik kepada ikan yang akan dipancing oleh Petrus. Jawabnya, memang membayar katanya. Yes, kata Petrus. Petrus ini kan kurang pendidikan ya. Ini kalau ketemu Paulus dijawabnya pasti luar biasa. Makanya itu jangan kita itu hanya membanggakan kelemahan kita. Tuhan bisa pakai kelemahanku apa adanya. Tuhan juga bisa pakai kekuatanmu loh. Karena itu kalau semakin muda, semakin banyak peluru yang bisa Anda simpan. Karena itu tidak salah. Tuhan berkata di Mazmur 127 bahwa anak muda itu seperti anak panah di tabung panah yang tunggu diluncurkan. Buat tabungmu penuh. Saya ngomong gini bukan berarti terlambat bagi kita yang sudah berusia. Tapi saya bicara dulu kepada orang yang berkesempatan lebih besar, muda-mudi. Tolong jangan sia-siakan waktumu untuk nge-game, untuk yang tidak perlu-perlu, untuk mikirkan gini-gitu, untuk rusak dulu, neraka dulu, baru nanti ketemu sorga, nanti mau vaping dulu, nanti mau seks bebas dulu. Aduh, jangan buang waktu. Pesta-pesta dulu, miras dulu, dugem dulu. Aduh, dugem yang perlu itu cuma satu, dunia pengembalaan di GMS. Gemerlap jangan kau jamah. Nggak usah lah buang-buang waktu itu gitu. Waktu terlalu singkat untuk Anda bangun sesuatu. Anda akan menyesali nanti. Jadi anak-anak muda berkesempatan lebih besar, tolong tabung peluru. You may have your fun, kita tetap bisa bersenang-senang. Anak muda Tuhan gak pernah kok ketika Tuhan hinggap pada seorang muda-mudi, Roh Kudus turun atas hidup orang itu, Tuhan gak mengambil happiness-nya dia kok. Tapi Tuhan tambahkan meaning, tambahkan arti dan makna kehidupan. Itu aja bedanya. Fulfillment, rasaan puasan batinnya itu beda. Orang muda yang pursue yang mengejar Tuhan dan orang muda yang mengejar dunia. Tuhan tidak ambil kok happiness-nya. Tidak ambil kok kesenangannya. Tidak ambil. Jadi jangan kau buang-buang waktumu. Saya ngomong gini untuk mengingatkan kepada kita orang-orang muda terlebih dahulu untuk bangun kekuatanmu.
Kalau Anda lihat teman Anda bagus di ini, jangan tiru kalau itu bukan panggilanmu. Be happy untuk sukses orang, tidak usah iri dan kata aku juga bisa. Nanti orang lain muncul lagi, aku juga bisa itu. Lama-lama Anda bisa semuanya tapi nggak mahir salah satu. Jack of all trades, master of none. Tahu nggak kalau Anda main kartu, J itu yang Jack itu, Jack of all trades. Di semua bidang rasanya dia bisa. King of none. Tapi kingnya K, raja, tidak ada satupun bidang yang kau kuasai. Nggak usah tiru-tiru. Temukan di ruang doamu, temukan di gereja, temukan di Alkitab, di halaman Alkitab. What is your strong point? Saya jadi pendeta. Itu toh, semua teman-teman saya tertawa. Ini itu. Saya jadi pendeta, udah itu aja. Semua yang lain ditambahkan sambil saya jalan. Sembari saya jalan, saya diajari kemampuan untuk ini, seni, apa segalanya. Nambah-nambahlah. Kalau setia kan Tuhan itu tambahkan talenta. Tapi saya bermula dengan cuma satu yang saya tekuni, karena saya memang mau jadi pendeta, saya mau jadi yang terbaik. Dan dari awal saya persembahkan hidup saya berada di puncak ketika saya seolah-olah dapat beasiswa, segalanya itu saya lepaskan. Bukan karena saya tidak bisa makan, bukan karena saya tidak bisa kerja, bukan karena saya dari keluarga yang tidak berada. Tapi saya fokus. Teman saya bisa ini, teman saya itu satu lagi sudah bisa dagang ini itu. Ada satu teman saya sudah bisa jual. Apapun dijual sama dia, jadi hati-hati. Hati-hati. Apapun yang di dekat dia radius berapa meter itu kejual semua. Hati-hati anjingmu. Saya tidak iri. Ya memang itu jagoanmu. Aku dipanggil di hal lain. Jangan tiru. Kalau Anda tahu Anda bagus di satu, tabung peluru. Apalagi berikutnya kira-kira apa yang bisa komplimen talentaku yang satu. Satu aku muncul. Satu B, satu C, satu D. Sekarang satu saya mulai pelan-pelan sampai satu XYZ. Ya, lumrah sudah dalam pelayanan 30 tahunan. Lebih lah ya. Dalam pelayanan sudah 40 tahun saya. Ya A, 1A, 1B, 1C. Saya tidak pernah masuk ke 02. Saya selalu 01 aja, yaitu satu talenta. Tapi talentaku sekarang bercabang. 1A, 1B, 1C, tambahin nyanyi, tambahin nulis buku, tambahin literatur, gak bisa bahasa Indonesia. Saya di Indonesia itu kan cuma SD dulu. SMP 1 kelar, saya langsung pindah Singapura. Saya bahasa Indonesia, di Indonesia SD pun gak penuh. Saya masuk ke Indonesia itu mulai kelas 2 SD. Tapi buku pertama yang saya tulis penuh itu namanya Holy Spirit My Best Friend. Ada di Pustaka Raja Wali, itu pakai bahasa Indo, saya tulis sendiri. Kalau bahasa Inggris lebih mudah, saya menulisnya dalam bahasa Inggris. Holy Spirit My Best Friend juga. Ditambahin 1C, 1D, 1E, 1F, karena sering nyanyi akhirnya keluar lirik-lirik lagu. 1G, 1H, 1L, lagu. Don't be everybody, choose your number. Keluarkan A, B, C, D, E, F, G-nya. Jadilah mahir di sana. Demikian pula orang tua. Anda jangan merasa, wah ini bisa. Nanti apapun kau bangun seperti orang kalau fitness. Saya ini bukan instruktur. Kalau Anda mau tahu ya cari aja trainer yang lebih ngerti. Tapi saya sebagai orang awam dunia olahraga, saya ngerti sekarang waktu sudah dipegang sama pelatih. Dulu tuh, karena bondol modal kuat, namanya anak muda masih umur 20-an. Saya dulu kalau masuk ke ruang fitness itu semua mesin saya coba. Dalam sekali datang loh ya. Wah kerasa kayak, coba yang satunya lagi. Udah selesai. Ini apa nggak tahu, pokoknya tarik, semua saya taruh. Tapi nggak jadi-jadi. Keras sih keras badannya. Ternyata saya ngerti kalau semua dicoba, endurance. Ototnya jadi kaku, ototnya jadi tahan lama, tapi tidak cukup kontraksi di 1-2 otot yang dibangun hari itu. Baik mau bangun dada, mau bangun lengan, mau bangun kaki, leg day dan sebagainya. Tidak ada tidak ada konsentrasi efeknya sehingga saya latihan setelah 6 bulan. Tetap aja keceng tidak berubah. Saya ngerti sekarang, saya ngerti. Semua dicoba, tapi tidak ada satupun yang dibangun. Bapak Ibu jangan kau kira Anda bisa kerjain semuanya jurus paniknya keluar, jurus kalap. Kelihatannya sini dapat sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian, lumayan. Nah itulah levelmu.
Kalau semua gitu, nanti Anda akan dikasih Tuhan satu gelar. Mister Lumayan. None will be excellent. Karena tidak ada otot 1, 2, 3 yang dibentuk oleh Tuhan dalam karirmu. Tidak akan ada. Dan Anda tidak bisa serahkan apa-apa. Kecuali nanti tempat kerja Anda hanya kelihatan seperti gudang saja. Tidak ada sesuatu apapun yang merupakan panggilan utamamu dan Anda betul-betul mahir di situ satu ABCD. Papa mamanya harus bertobat dulu dari thinking yang salah, anak-anak juga harus ngerti sekarang kalau milih jurusan. Saya kok merasa harus bicara soal ini karena di dalam Kristus dan dalam ilmu berkat dari Tuhan tidak ada ruang untuk coba-coba. Tidak ada ruang coba-coba. Makanya kita harus berdoa untuk menemukan kehendak Allah dan melangkah dengan berani. Sekali kita komit, jangan takut gagal. Kalau kita sudah komit di situ, kita komit. Kita seperti pitbull, anjing itu, breed itu kalau gigit nggak bisa lepas, mau dipentungi tetap digigit. Waktu saya sendiri secara pribadi masuk sebagai pendeta, saya tidak takut kiri, tidak takut mati. Saya mau tidak takut sengsara. Waktu saya masuk, saya berkata, I give my all I give. No turning back, no turning back. Tidak menoleh ke belakang. Kalau Anda, bukan berarti kita tidak bisa berubah, berbeda kerja. Enggak loh ya, ada orang kaku, sudah benar-benar karam. Nunggu apa lagi kalau tidak nanti itu naik yang namanya poverty, kemiskinan sampai ke meja makan. Utang lagi karena masih berharap kerjaan ini bisa. Padahal semua orang tahu itu sudah nggak bisa lagi. Nah, saya nggak ngomong yang begituan kita harus berhikmat. Tapi kalau kita komitmen itu jangan takut gagal. Kalau kita mulai masuk ke sesuatu itu komitmen penuh. Give all your heart, your mind into it, pikiranmu ke dalamnya. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan takut perang. Jangan takut gagal. Jangan takut apa kata orang. Kalau Anda masuk itu kepalanya banteng. Meskipun hatinya domba. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajarkan prinsip ini bahwa di dalam berkat Allah tidak ada roh coba-coba. Jangan iri dengan berkat orang. Pekerjaan Anda mungkin relatif dibanding dengan orang lain sederhana. Enggak apa-apa, semua dimulai dengan sederhana. Tapi kalau kita setia, ada banyak rencana Allah di dalamnya. Mungkin kerjaan kita tetap sederhana sampai kita mati. Kita nggak jadi presiden atau apa, enggak. Tapi kita akan melihat tangan Tuhan nyata, semakin nyata di dalam kerja kita. Yang percaya dan rindu itu terjadi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mulai masuk ke dunia berkat, saya tunjukkan bahwa berkat itu tidak pernah hanya untuk kita. Kalau kita diberkati sesuatu, itu pasti Tuhan memikirkan orang lain juga. Ayat 25, jawabnya memang membayar, kata Petrus. Petrus ini kembali ke Petrus ya. Petrus ini jawabnya sangat pas-pasan. Menurut saya dia pas-pasan. Karena Petrus memang tidak berpendidikan. Tapi nggak bisa salahkan beliau. Karena beliau memang tidak mampu dan zaman itu memang belum ada university. Tapi Paulus memang dia itu sudah lahir warga Italia. Kalau Anda tahu, Paulus itu warga Romawi. Jadi Paulus itu memang sudah generasi kedua dari orang yang papanya entah siapa, papa mamanya. Itu pasti sudah punya kedudukan. Jadi kita tidak bisa compare ya sama orang, jangan iri sama orang. Statusku gini kok kalah segalanya, tidak apa-apa. Syukuri duniamu. Tapi kembangkan hatimu. Petrus memang tidak bisa menjawab dengan fasih. Dia agak buta yang gini-gini. Dia hanya berkata memang membayar. Petrus nggak tahu hukumnya. Harusnya dia bisa membantah. Hei, guruku itu rabi. Lulusan Yesus itu belajar, sekolah dia. Umur 12 itu langsung dimentori sama ahli Taurat senior di Bait Suci ketika ketinggalan 3 hari. Istilahnya Yesus itu bersertifikat. Cuman dia itu beda dengan rabi lain karena dia teach with authority. Dia mengajar dengan otoritas tidak seperti ahli Taurat lainnya. Tapi Petrus menjawab memang membayar itu memang kurang pas menurut saya. Karena harusnya dia bisa membantah. Karena Petrus tidak buta hukum. Dia nggak ngerti sama sekali. Ya sudah, paham. Andai katanya kena Paulus, dijawab sudah. Tapi ya nggak apa-apa, kita nggak bisa gitu. Tuhan daulat, ini ceritanya Petrus, jangan kau ubah jadi Paulus. Tuhan bisa pakai kelemahannya, tapi Tuhan juga bisa pakai kelebihannya. Yang berdiri di depan Festus, Agrippa, Felix, governor, yang berdiri di depan pemerintah raja, itu kayak Herodes gitu, di depan gubernur, itu yang berdiri bukan Petrus.
Kalau Anda tahu waktu di Kolosium dia diadili dan raja datang semuanya itu yang bicara orasi dengan tertata. Dia tahu hukumnya di mana waktu disuruh tampar dia berkata, bolehkah engkau menampar tanpa pengadilan? Dia tahu. Makanya itu yang berdiri membawa Injil sampai gagah di Roma. Rasul Paulus yang bisa bicara bahasa Itali, yang bisa bahasa Armean, bahasa kunonya situ bahasa Ibrani kerama Injilnya bisa. Dia bisa bicara bahasa Yunani, Greek. Petrus cuman bisa bahasa Ibrani, bukan kerama Injil, dan yang medok ada logat Galileanya. Makanya yang berdiri di sana, Injili Raja. Rasul Paulus, bukan Rasul Petrus. Tidak semua orang itu bisa ngomong sama pejabat, tahukah Anda? Tidak semua orang gifted ke sana. Tapi Pak Petrus punya glorinya sendiri. Saya hanya just saying gitu. Cuman mau ngajari kepada Anda, kalau Anda masih berkesempatan untuk benar-benar menimba ilmu atau benar-benar untuk punya skill, lakukan itu. Kalau di sini ada yang aku nggak bisa punya skill apa dan ini itu nggak bisa. MSJ itu jangan dilompati. Ini pesan sponsor sekalian. Itu ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Ikut segera daftarkan retreat yang sehari kalau memang kerjaan Anda terbatas waktu keluar. Ikuti. Kesempatan untuk Anda bisa improve, maju, itu ambil. Ya? Oke, lanjut ya. Ini bukan poin saya mestinya, tetapi lanjut aja. Kok saya rasa saya harus bicara tentang kekuatan. Dan jangan beralasan. Jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Dari Yesus itu Tuhan. Nggak usah diberitahu, udah tahu. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Tuhan langsung take him to school. Tuhan langsung sekolahkan Petrus. Menurut kamu, raja-raja di dunia ini memungut biaya dan pajak dari siapa? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ini agak susah dimengerti, tapi saya kasih ilustrasi supaya Anda memahami. Jawab Petrus, benar dalam hal ini. Ternyata Petrus tahu, dari orang asing Tuhan. Pajak seperti ini, raja-raja dunia harusnya memungut biaya dan pajak itu dari orang asing. Ya, maka kata Yesus padanya, jadi bebas dong rakyatnya. Pahami dulu, supaya Anda ngerti, kenapa pajak yang demikian itu adalah dikenakan untuk orang asing. Tapi bebaslah rakyatnya. Misalnya kita pergi bertamasya ke sebuah tempat, air terjun mana, gunung mana, di daerah mana, di Jawa Timur atau di mana. Lalu kita masuk kan. Nah turis-turis asing yang datang termasuk turis lokal, dipajekin kan. 8.000 Pak. Saya lihat di sana kok ada anak-anak muda bermain pakai celana pendek jalan gitu, nggak ada satu orang pun berani pajaki karena dia orang kampung sana. Nggak ada yang berani pajakin. Why? Ini tentunya adalah ini ilegal sebenarnya, tetapi ya sudah gitu-gitu orang cari nafkah kok kasih aja. Kenapa begitu? Singapura property tax-nya untuk foreigner, untuk orang asing mau beli properti di sana itu 60 sekian persen, saya nggak ngikuti sih, saya nggak tahu, saya dengar-dengar begitu. Tapi kalau orang lokal di sana, citizen atau warga negara, ya cuman teks yang lumrah. Makanya itu gak gampang kan. Konglomerat pun mikir kalau harus bayar 60%, bukannya gak punya uang. Ngapain itu jadi investasi yang buruk? Maka supaya orang-orang tidak beli lagi sebagai investor, tapi orang-orang beli untuk ditinggali. Supaya nggak bubble itu, supaya nanti ekonominya nggak meledak, mahal, rakyat sendiri nggak bisa beli. Paham maksud saya? Jadi ayat ini jadi mengerti sekarang, dari orang asing raja itu harus menerapkan teks berat. Lah kenapa kata Yesus, kenapa kita di teks begitu? Mau tahu kenapa? Yesus bukan menolak. Yesus berkata, karena aku, kira-kira gini bahasanya, bahasa yang untuk bisa mewakili Yesus, karena aku adalah anak di bait suci. Bukankah itu Yesus tertinggal, dia berkata, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Tahu nggak yang paling berhak dia bukan cuma orang lokal, dia yang punya bait suci. Bukankah bait suci itu penyembahan kepada Bapaknya? Yahweh kan? Bukankah Yesus adalah anak Allah? Satu-satunya kita ini adopsi. Nggak hanya itu, sorry to say, dia bukan hanya anak. He is the king of the temple. Dialah rajanya. Siapa berani
beritahu sama Sultan di Brunei Darussalam harus permisi kalau masuk ke negeri sendiri. Dia rajanya. Dia rajanya. Malah menurut saya tidak tahu, tolong dicek ya. King Charles, Raja Charles ini. Atau dulu zamannya Ratu. Perlu paspor nggak ya kira-kira untuk masuk negara yang sendiri? Dialah paspor. Uang itu ada lambangnya, wajahnya. He is money. Ngerti ya? Saya nggak yakin kalau dia masuk itu harus lewat itu, lalu habis itu minta izin dulu. Dia yang punya. Tapi meskipun tidak punya kuasa politik dan militer, beda dengan beberapa kerajaan yang tersisa di dunia yang masih punya power seperti Sultan Hasan al-Bolkiah. Supaya Anda mengerti apa yang maksud Yesus. Jadi dari rakyatnya atau dari orang asing? Dadah. Jadi bebas dong rakyatnya. Tapi coba kita lihat ya, ini kualitas orangnya Yesus. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Tunggu sebentar. Ada kata supaya jangan menjadi batu sandungan. Dalam bahasa Septuagint atau Yunani kunonya, sedikit Bible study, kata batu sandungan ini keluarlah kata skandal. Ini dalam bahasa Yunaninya skandalizein. Skandal biasa, L-I-Z-E-I-N, skandalizen. Supaya kita jangan jadi skandalizen, supaya ini jangan jadi skandal. Karena mereka belum percaya aku adalah anak Allah. Pergilah. Pancinglah. Ikan pertama kamu pancing, ada biayanya untuk kita. How good is Jesus? Yesus tipe seorang owner kalau datang ke restorannya sendiri, dia bayar. Supaya nggak merusak sistemnya dan tidak merusak mental pegawainya. Yesus lakukan itu, tetap antri. Tetap ini. Padahal dia yang punya. Aku bukan cuma anak di rumah ini. Aku rajanya tempat ini. Jangankan bait suci. Yerusalem juga punya aku. Seluruh bumi ini adalah tumpuan kakiku. Tapi Yesus tidak mentang-mentang lu orang gak tahu gua siapa ya. Yesus itu rendah hati, dia berkata. Supaya kita jangan jadi skandal. Pergilah memancing. Tapi garis bawahi. Dia tidak berkata pergilah menjala. Tapi pergilah apa? Memancing. Jala pakai ya pakai jala. Jala pakai net. Mancing pakai hook. Pakai apa namanya itu? Pukat ya. Perbedaannya di sini, Tuhan tidak mau perlebar. Tidak mau perlebar ininya, apa namanya? Chance-nya. Apa ya? Tuhan tidak mau, apa namanya bahasa Indonesia di mana saya juga sekarang kebingungan. Tuhan tidak mau memperlebar kemungkinannya. Tuhan tidak mau memberi pesan atau kesan bahwa boleh coba-coba. Kamu ambil hook, pancing itu cuma satu line. Kalau jala, pasti dapat ikan, lalu cari-cari dia. Yang ini cocok, ini enggak, ada koinnya. Ini enggak bisa untung-untungan. Karena Tuhan tidak, dalam Tuhan tidak ada yang namanya luck atau hoki. Berkat itu disengaja. Berkat itu orderan. Berkat itu commanded atau diperintah oleh Tuhan. Dan Tuhan mau ajari muridnya satu ini. Sebelum suatu hari dia jadi leader, pemimpin umatnya. Kamu ambil pancing, jangan ambil jala. Kalau jala ya kesempatannya besar dapat banyak ikan. Lalu nanti kamu cari-cari, buang waktu untuk coba-coba, gonta ganti jurusan. Nanti setelah semester keempat, nyesel ambil ini, ganti itu. Mau sampai kapan kayak gitu? Kalau kita seperti itu, kita tidak pernah punya perjanjian. Sudahlah, karir itu sebenarnya sudah dimulai sejak Anda sekolah. Makanya kalau kita mau bangun karir anak-anak kita harus persiapkan sejak mereka di bangku sekolah. Kalau mereka punya mental jala, ya share whatever will be, hope you'll be lucky. Semoga hoki. Kyong hia, kongsi fajai, semoga prosperous. Nggak usah kita bergantung dengan luck. Kalau kita beriman sama Tuhan dan berhikmat. Pancing will do, tidak perlu jala. Lemparkan. Kamu yang pilih mau yang di dangkal atau mau ke tengah. Terserah kamu. Asal kamu percaya dangkal pun dapat, dalam pun dapat. Kamu lemparkan pancing ke danau dan ikan lihat.
ikan pertama yang kau pancing. Karena Tuhan tahu kalau berkat itu menyusul, banyak ikan akan berebut untuk makan umpannya. Mungkin juga Tuhan larang si Petrus, gak tertulis di sini, gak usah kamu bawa cacing. Kalau aku berkati, susah payah gak akan ikuti. Kamu cuma setia lakukan bagianmu dan perintahku. Kamu lemparkan ikan pertama. Tuhan tidak berkata salah satu ikan atau kamu cari ya. Tapi Tuhan berkata ikan pertama, first fish, yang gigit kailmu, kamu buka. Di dalamnya kamu akan menemukan mata uang 4 dirham. Dalam Injil yang lain, di kitab bukan Injil yang lain, kitab Injil yang lain bukan di Matius, ditulis dengan jelas bahwa di dalamnya ada one coin, ada 1 koin for 2, untuk 2 orang. 1 koin itu nilainya adalah 4 dirham atau bahasa Inggrisnya 4 drachmas. Dan itu akan kamu ambillah itu, bayarkan kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Nah, prinsip berkat saya jelaskan. Supaya kita mengerti, karena saya tidak takut kalau Anda tidak diberkati. Kalau Tuhan sudah berfirman, kasih kita spirit of prophecy. Spirit of prophecy adalah kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Jadi kalau ada kesaksian roh dalam kita, waktu saya sampaikan akhir tahun kemarin, bahwa tahun ini menjadi tahun berkat internasional, bukan berarti kita akan ke luar negeri, tapi segala berkat akan Tuhan perbesar boundary atau batas-batasnya dalam kehidupan Anda, melebihi batas-batas yang kau kira secara geografi dan tradisi. Ini tahun kemenangan, saya nggak takut. Kan Anda bisa tahu, yang saya sampaikan itu dari Roh Kudus atau saya buat-buat. Jemaat itu punya Roh Kudus, jadi tahu. Rema ini dari siapa Anda pasti kerasa. Saya tidak khawatir kalau Anda tidak diberkati. Yang saya khawatir adalah kalau Anda diberkati, Anda hilang dalam berkat itu. Itu yang saya khawatirkan. Karena saya tahu, domba kerap kali lakukan itu. So I'm not worried. Makanya hari ini saya bikin kebaktian sepaharian ini, Business Breakthrough. Bukan karena saya worry Anda tidak diberkati. Seperti kita harus pompa-pompa iman supaya diberkati. Enggak pernah. Saya kalau soal berkat itu nyantai banget. Karena saya tahu sifatnya Tuhan. Saya udah 30 tahun sekian kenal Tuhan. Masa nggak kenal-kenal toh ya? Bahkan doa Bapak kami berkata, berikan pada kami makanan kami secukupnya, itu bahasa Inggrisnya, give us today our daily bread. Secukupnya itu artinya kita itu harus sengaja berdoa, enough Tuhan, kulkasku nggak muat. Ini bukan berarti kaya raya, bukan. Tapi kalau Tuhan berkati, Tuhan nggak pernah pas-pasan. Malah justru yang kita harus doakan bukan berkatnya, tapi makna dari berkat itu sendiri. Yang saya takutkan dalam diri, kalau misalnya kita diberkati pekerjaan kita, kita punya tabungan, enggak usah konglomerat, tabungan kita cukup lah misalnya untuk sekolahkan anak segalanya. Tapi anak kita paham enggak sekolah itu berkat? Nah itu adalah PR kita. Jangan hanya nabung untuk anak, tapi ajari mereka mengelola. Karena di zamanmu nanti tangan beda yang mengelolanya, beda pula efek sampingnya. Itu bisa berlimpah karena di tangan Yesus 5 roti 2 ikan, tapi kalau di tangan anak setan, ya gimana? Di tangannya papanya Harun, Israel secara rohani mengalami kebangunan rohani. Karena di tangan Harun dia mempersembahkan persembahan yang benar. Di tangannya anak-anaknya, Nadab dan Abihu, bukan hanya kutuk turun atas Israel, mereka hangus kena api persembahan karena mereka memberi api asing. Bapak anak bisa beda loh. Bisa beda. Bapak ibu saudara, saya tidak worry. Saya tahu Tuhanku, saya justru mempersiapkan Anda. Saya ingin Anda untuk mengerti sifat berkat. Katakan sifat berkat. Tuhan berkata, ambillah itu, ingat ya, 1 koin di mulut ikan, tapi ada untuk 2 orang. Koinnya 1, saya dulu kira ada 2 ikan. Waktu saya baca lagi, kadang-kadang kita sudah baca bolak-balik Alkitab, kadang-kadang masih ceroboh juga, tidak detil-detil. Waktu saya baca lagi, ternyata just 1 coin. 1 coin ini bisa bayar persis, tidak ada kembalian untuk 2 orang punya bait Allah. Jadi 1 coin for 2. Waktu Petrus ambil, tidak coba-coba, terdapat ikan pertama yang gigit kailnya. Itu waktu dia dapat 1 koin, orang yang serakah akan kira, this is for me. Lebihnya aku jual untuk foya atau untuk apa? No. Waktu dia dapat itu, dia ingat Yesus. Waktu Anda dapat berkat, Anda ingat siapa? Aku mau beli ini. Loh ya boleh. Ada berkat yang memang Tuhan kasih untuk kita nikmati. Bukankah Tuhan berkata, in your right hand, di tangan kananmu, ini ayat. There are pleasures forevermore. Ada kenikmatan. Tuhan tidak suruh kita serahkan semuanya atau selalu menderita. Tuhan mau kita juga bisa enjoy berkat-berkatnya. Tapi terus terang, waktu kita dapat berkat koin pertama yang kita kail, bukan waktu yang kita terima di depan kita.
kita ingat siapa? Petrus langsung ikut Yesus. Satu berkat yang kuterima ini, meskipun sifatnya satu koin, kelihatannya satu koin, tapi sifatnya untuk dua. Saya punya satu prinsip yang jadikan pedoman dalam hidup saya. Berkat apapun tidak tentu materi. Berkat segala sesuatu, misalnya kalau saya dipuji sama orang ya, misalnya. Pujian juga berkat loh ya, waktu Anda down apalagi, wow, itu ngipas-ngipas ego Anda, itu penting. Atau percaya rasa di. Misalnya Anda dipuji. Waduh Ci, cantik sekali ya Ci ya. Ini, Ci ini kok saya lihat kurus ya sekarang ya. Padahal ya enggak sih, cuman beda aja potongan rambutnya. Tapi kalau Anda senang, disenangkan, Anda langsung, kalau Anda disenangkan seseorang hari itu, jangan pernah kira itu untuk kesenangan Anda. Misalnya non materi, tapi misalnya kalau Anda dipuji, Anda bertanggung jawab di depan Tuhan, hari ini aku disenangkan. Ya. Cari seseorang untuk Anda senangkan. Koinmu itu pasti ada dua sisi. Jangan kayak gini, kalau jerat maka Anda berbagi. Di kantor dimarahi sama bos, pulang ke rumah marah sama istrinya. Kalau kutuk, gua bagi sama lu. Kalau berkat, gua makan sendiri. Saya percaya kalau kita diberkati secara materi, pasti ada porsinya. Sebagian dari berkat itu pasti overprice, pasti ada overestimasi, pasti kelebihan yang Tuhan berikan, itu sifat Tuhan. Pialaku penuh melimpah, Mazmur 23. Pasti ada porsi untuk orang lain. Di dalam berkat yang Anda terima itu pasti. Kalau Anda dikasih mobil baru, kemungkinan besar untuk nanti tiba-tiba Anda ketemu sama satu orang, supaya dia punya ruang tempat untuk Anda jemput ke JG. Itu kursi pasti kelebihan satu di mobilmu. Pasti. Saya nggak percaya berkat yang Tuhan beri itu sifatnya egois. Semua yang Tuhan kasih, pasti ada satu orang minimal yang akan menerima berkat karena berkat Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, waktu dia memberikan itu, ternyata ikannya nggak perlu dijual. Itu ikan hari itu happy ya. Ketangkap kan? Dia udah ketakutan. Loh, waktu diambil dari mulutnya, koin itu, ikan itu kalau dijual, kan bisa extra cash ya kan. Itu ikan pasti ikan besar, memakan koin, drachma. Dia pasti, tapi karena Petrus tidak serakah, dia tahu berkatnya secukupnya, ikan itu bukan berkatnya. Hari itu berkatnya sudah Tuhan sediakan di dalam mulut ikan. Dia kembalikan ikan itu ke lautan. Jangan ambil lebih daripada seharusnya rezekimu hari ini. Enough is enough. Jangan jadi orang aji mumpung, gold digger, tidak dikenal Tuhan. Di gereja kita tidak akan ada orang seperti itu. Sometimes kalau kita diberkati sesuatu, kadang-kadang kita juga perlu memberkati tanpa pamrih atau kita mendapat sesuatu. Dunia itu berputar dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang kita itu menerima, kadang-kadang kita memberi. Kalau kita menerima tidak layak menerimanya, kadang-kadang kita memberi perlu tanpa pamrih. Tidak perlu ada embel-embel Tuhan akan berkati karena ini. Bapak Ibu Saudara, karena berkat kita bukan dari berkat itu sendiri, berkat kita itu datang dari Tuhan. Hari itu Petrus menyadari sesuatu, dia nelayan. Yesus bisa dengan mudah bayar tanpa dia mancing ikan. Yesus dengan gampang bisa buat money grow on a tree, dia bisa membuat uang tumbuh di sebuah pepohonan. Masa nggak bisa sih Tuhan? Dia bisa mengutuk pohon ara. Kenapa dia tidak bisa membuat pohon itu berbuah sampai panen luar biasa? Tapi Tuhan memilih memilih memberkati Petrus lewat jalur legal pekerjaannya, lewat profesinya. Petrus adalah seorang nelayan. Tuhan pakai jalur profesinya, kamu mancing, go. Ketika dia mancing, tapi Petrus diajari sesuatu yang lebih. Meskipun aku memilih untuk mencurahkan berkatku lewat profesimu, berkatmu itu datang dari aku, bukan dari profesimu. Ikan itu kembali ke laut. If I bless you, melalui profesimu, pengusaha lah, apalah, bidang apalah, dan sebagainya, lewat gajimu lah, salary. Aku memberkati memang lewat itu. Tuhan punya keran itu selalu keran yang legal. Tuhan itu selalu pakai keran yang ada. Ketika orang kalau diinfus itu gak perlu buka lagi, ditusuk yang baru. Ya pakai tube yang sama itu masukkan vitamin dan obat. Yesus suka pakai profesi kita. Tapi ketika kita diberkati, do remember, ingat,
Bukan karena ikanmu, bukan karena cuanmu. Bukan karena gaji dan salarymu. Berkat itu datangnya bukan dari money, berkat itu datangnya dari Tuhan. Hari itu Tuhan ajari, aku pilih profesimu, memang dari situ kutunjukkan berkatku. Kembalikan ikan itu ke laut. Sebab berkatmu datang dari aku, bukan dari itu. Dan jangan kau korupsi. Lalu habis itu jual ikan itu tanpa aku tahu. Dengan kata lain Tuhan ajari bahwa berkat kita itu datang dari atas. Profesi kita itu hanyalah alasan untuk Tuhan memberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya jangan karena kerja Anda tinggalkan Tuhan. Itu kebodohan. Itu sama dengan menyembelih angsa emas itu untuk dapat telur lebih banyak. Telur emas. Jangan sembelih Tuhan. Karena berkatmu itu datang dari Tuhan. Bukan dari pekerjaanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin sini. Dengan ini saya selesai. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Haleluya. Puji Tuhan. 1. Berkat Tuhan tidak ada pada roh, belat-belit, atau coba-coba. Tulis ya itu ya. Saya sarankan anak-anak muda, kebaktian pagi tadi jam 7 saya ada singgung sedikit. Kalau anak-anak Anda persis di penghujung nanti akan kuliah, jangan tentukan negaranya dulu. Supaya anak itu tidak bisa handle kayak gini. Anak itu tidak boleh langsung, aku mau ke sini atau ke sini. Tidak, tanya dulu jurusannya apa, kamu mau apa dengan kehidupanmu. Baru tentukan mau kemana sekolah. Tentunya tidak tentu diterima kalau tempat yang dia pilih adalah tempat-tempat yang susah. Lalu baru tentukan negaranya. Tidak semua orang punya privilege untuk bisa sekolah luar negeri. Sebenarnya tidak jaminan terus terang, udah sekolah luar negeri itu orang pasti lebih berhasil. Itu tergantung orangnya. Sungguhan, terlalu banyak orang yang sia-siakan kesempatan sekolah di luar negeri bahkan. Terlalu banyak. Jadi jangan worry sekolah di mana, tapi lebih tepatnya sekolah apa. Mau jadi apa? Itu jawab dulu, baru tentukan. Kalau papa mama mampu, tarik lebih jauh. Kalau enggak mampu, bawa dekat. Lalu minta mujizat Tuhan untuk kasih beasiswa atau apa, terbukalah pintu-pintu yang tidak Anda duga. Dengan Tuhan tidak ada masalah, dengan Tuhan tidak ada yang susah. Tapi anak orang miskin, tanda kutip, atau anak orang kaya, nggak ada kaya miskin itu, semua kita tuh miskin di hadapan Tuhan. Semua kita tuh melarat di hadapan Bapa. Kita ini punya apa sih? Nyawa aja masih utang. Jangan minder yang merasa tidak seperti orang tertentu. Yang sudah orang tertentu, jangan kita sombong. Karena itu nggak tentu. Sungguhan nggak tentu. Ya. Orang besar salah jalan masuk penjara nggak sedikit di dunia. Nggak tentu, hidup itu masih jauh. Jangan kita memegahkan diri karena kita nggak tahu lika-liku di depan sana. Kalau kita lika-liku dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku akan berbelat-belit dengan orang yang berbelat-belit. Itu ada ayatnya. Karena itu kalau kita mau mendidik anak, saya sarankan anak mulai besar jangan tunggu sampai SMA 3, udah mulai ujian, baru daftar. Mulai sekarang, mulai sejak dini dia mengerti, sudah diajari. Makanya kami berencana nanti di Eagle Kids Conference, dari umur kelas 4 sampai kelas 7 sudah diajari karir itu apa untuk mikir. Matematika jangan kau kira itu matematika. Dia bisa melihat itu sudah jadi insinyur. Itu jadi church builder, bisa bangunin semuanya. Dia bisa mikir. Ya, saya harap, nah kita bisa ajari anak-anak kita, mungkin ngomong university terlalu dini kalau anak-anaknya masih kecil. Tapi Anda kalau mau tanya sama anak, apalagi ini adalah masalah orang berada. Jangan mau anakmu menentukan dia mau sekolah di mana. Sebelum dia bisa menjawabmu, tentukan dulu lu mau apa dalam hidup ini. Jangan gampang masuk ke brankas Anda, papa punya aku bisa di mana saja. No, itu mentalitas yang buruk. Tanya dulu mau kemana. Baru setelah tahu jurusannya, dan kita bilang di mananya. Dan kita doa sama-sama, kita sepakat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu anak Anda akan benci saya, tidak ngomong gini. Nanti kalau di rumah jangan jadikan saya ini ya, takut-takutan. Beritahu Pastor Philip loh ya, aduh. Nanti ya, lihat nomor 2. Minimal satu orang lainnya harus diberkati oleh berkat kita. Cepat aja, sudah tahu ini, tidak usah dijelaskan lebih. Itu sifat berkat ya, someone else must be blessed. Saya punya prinsip, selalu akan ada satu orang yang diberkati. Mungkin saya tidak bisa kasihkan berkat itu persis apple to apple, tapi kalau saya diberkati, saya bertanggung jawab untuk melayani lebih, itu sudah otomatis. Kadang-kadang tidak bisa ini itu, kalau saya dikasih sesuatu saya bagi, kadang-kadang ada hal-hal tertentu tidak bisa dibagi. Maka saya akan berbagi di dalam hal-hal lain, dengan skala yang sama, nilai tukar yang sama untuk bisa membahagiakan orang. Saya selalu bertanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Kalau hari ini aku diberkati tertentu,
Aku harus memperhatikan orang lain karena saya tidak boleh GR dulu. Berkat yang kuterima itu selalu double porsi. 1 porsi untuk aku, 1 untuk minimal 1 orang yang lainnya. Kalau Anda tidak bisa punya pikiran gini, Anda belum kenal Tuhan. Saya ajak Anda untuk mengenal watak Tuhan supaya pebisnis pengusaha yang ada di gereja kita, termasuk semua yang punya karir-karir sendiri masing-masing, yang punya salary semuanya, untuk kita mengerti dan mawas diri bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan Tuhan berkati kita itu tidak pernah sendirian. 3, Tuhan adalah sumber berkat kita, bukan profesi atau pekerjaan kita. Hari itu the fish went unsold, yet Peter made money. Ironik, kalau kalimat ini dikeluarkan dalam bahasa Inggrisnya artinya begini, bahasa Indonesianya, hari itu ikan itu nggak dijual di pasar, tapi Petrus dapat uang. Itu sungguh-sungguh tidak masuk akal kalau kita tidak tahu cerita ini. Kok bisa? Ternyata bisa bagi Tuhan. Remember, pekerjaanmu hanyalah alasan untuk Tuhan salurkan sesuatu. It's never the blessing. You want to know what blessing is? Berkat. Berkat itu bukan uang. Berkat itu barang, bukan barang. Berkat itu orang. Hubungan orang itu dengan Tuhan. Di situ turun segala berkat, apapun yang kau pegang akan Tuhan buat berhasil tahun ini. Karena hatimu memuliakan Allah. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.